Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya selalu berdoa dan berharap Bapak Ibu tetap sehat, tetap bahagia, tetap juga bersyukur menjalani kehidupan kita bersama-sama. Dan pada hari Minggu ini, kita sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang kembali boleh mempersatukan kita semua dengan keluarga kita masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bagian dari ibadah kita. Mari bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kebaikan Tuhan boleh terus kami rasakan di dalam kehidupan kami, yang menuntun kami untuk bisa menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan hari ini sebagai umat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, kami berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami dalam ibadah ini Tuhan, khususnya melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Agar kami terus dikuatkan Tuhan dan dimampukan Tuhan untuk bisa menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, mari kita buka bagian Alkitab kita. Pembacaan Alkitab di dalam ibadah hari Minggu ini diambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 21, Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 11 yang menjadi dasar renungan kita menyatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, buat bangsa Indonesia, tanggal 23 Agustus ini
tentunya menjadi sebuah tanggal yang punya makna cukup penting. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu masih mengingat atau masih juga mengetahui bahwa tanggal 23 Agustus ini punya makna buat kita. Karena tanggal 23 Agustus ini dikatakan dalam sejarah Indonesia tahun 1945 pertama kali Presiden Soekarno itu berpidato di depan rakyat Indonesia sebagai seorang presiden. Sebagai sosok yang kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pertama kali berpidato tanggal 23 Agustus 1945. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, pastinya mengingat bagaimana Presiden Soekarno itu diberikan sebuah berkat yang luar biasa, karunia yang luar biasa untuk bisa berpidato yang juga luar biasa. Kemudian juga di tahun 1949, tepatnya tanggal 23 Agustus, bangsa Indonesia juga merasakan betul ada sebuah momen yang pada akhirnya dicatat sebagai sejarah, di mana konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda itu dimulai. Kita semua pasti masih mengingat bagaimana konferensi meja bundar ini menjadi sebuah konferensi di mana disitulah dimulai pengakuan kemerdekaan oleh Belanda yang selama mungkin lebih dari 350 tahun menjajah Indonesia atau Nusantara ini. Jadi kita ingat Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin kita tidak mengingat atau mungkin kita belum mengetahui, tanggal 23 Agustus ini punya makna yang penting juga buat kita. Selain tentunya tanggal 17 Agustus yang kita peringati sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dunia juga mencatat bahwa tanggal 23 Agustus ini juga punya makna tersendiri dalam kehidupan atau dalam perjalanan sejarah dunia. Tahun 2007 itu ditetapkan, kurang lebih di bulan Desember, itu ditetapkan bahwa tanggal 23 Agustus diperingati sebagai hari untuk mengenang perbudakan dunia dan juga penghapusannya. Jadi tanggal 23 Agustus ini dikenal oleh dunia, oleh UNESCO ditetapkan sebagai hari untuk mengenang perbudakan dunia dan juga mengenang penghapusannya. Ada sejarah yang kemudian melatar belakangi kenapa kemudian diputuskan bahwa tanggal 23 Agustus sebagai hari mengenang perbudakan ini. Dasarnya adalah sebuah peristiwa di sebuah negara yang bernama Haiti. Negara ini di tahun atau di tanggal 22 dan 23 Agustus 1791 itu mengalami sebuah pergolakan di mana ada pemberontakan yang dilakukan oleh para budak terhadap sistem perbudakan di negara itu. Dan ternyata perjuangan itu tidak hanya menghasilkan pembebasan buat mereka sebagai budak-budak, bahkan lebih daripada itu, perjuangan itu pada akhirnya menghasilkan sebuah hal yang lebih besar, yaitu kemerdekaan negara Haiti di tahun 1804. Jadi peristiwa itu kemudian melatar belakangi bahwa UNESCO memutuskan tanggal 23 Agustus sebagai hari untuk mengenang perbudakan dunia dan penghapusannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mengangkat ini? Karena hari ini kita belajar juga melihat ada konteks, ada pelajaran yang berkaitan dengan perbudakan yang dituliskan oleh Alkitab. Nah, bicara tentang perbudakan di dalam kehidupan atau dalam sejarah dunia, ada sebuah catatan yang disebut sebagai kode Hammurabi. Sebuah catatan kuno yang ditemukan atau yang ditulis kira-kira 1860 sebelum Masehi, yang menyatakan bahwa perbudakan itu sudah ada di dunia sejak 3500 sebelum Masehi. Jadi kalau kita mendengar kata ini berarti artinya bahwa yang namanya perbudakan ini sudah lama sekali dilakukan oleh manusia. Praktek-praktek perbudakan itu benar-benar sudah berlangsung begitu lama.
Bayangkan tahun 3500 sebelum Masehi, artinya kalau ditambahkan dengan tahun yang kita sekarang jalani, ya kurang lebih 5500 tahun yang lalu. Jadi praktek perbudakan itu berjalan, berlangsung begitu lama, bahkan sampai di masa-masa sekarang, praktek perbudakan pun masih terus terjadi dalam kehidupan manusia. Tahun 2007 ditemukan sebuah data di sebuah negara yang namanya Mauritania. Itu ada kurang lebih 600.000 orang diperbudak di sana. Kalau di Indonesia apakah masih terjadi? Memang tidak ada data yang kemudian menunjukkan secara pasti apakah masih terjadi, tetapi seringkali kita juga mendengar ada kisah-kisah, ada orang-orang, atau juga bahkan anak-anak yang dipekerjakan dengan usia-usia yang sangat-sangat rendah, bahkan juga kadang-kadang dengan tidak diberikan apa-apa. Saya sendiri mungkin kemudian punya pengalaman saat saya melayani di perbatasan di Indonesia Malaysia di Kalimantan itu, di tepatnya di Apokayan. Suatu ketika saat saya masuk di Apokayan kurang lebih tahun 2010, kira-kira di akhir tahun itu ada sekelompok orang, kurang lebih jumlahnya sekitar 10-15 orang waktu itu, tiba di daerah tempat kami tinggal. Saat kemudian diinterogasi, ditanya tentang keberadaan mereka, mereka bercerita bahwa mereka baru saja mengalami sebuah perjalanan dari Malaysia untuk kemudian sampai ke Indonesia. Dan ternyata mereka adalah para tenaga kerja Indonesia yang merasa, menurut cerita mereka, ditipu oleh agen-agen pekerja. Kenapa? Karena pada saat mereka mau berangkat ke Malaysia, mereka dikatakan akan dipekerjakan, akan dapat hasil yang banyak, sehingga mereka tergiur dengan tawaran itu. Namun begitu sampai ke tempat mereka bekerja, ternyata janji-janji yang disampaikan itu bukanlah janji yang benar. Yang terjadi adalah mereka dipekerjakan dan mereka tidak digaji dengan uang. Yang ada adalah mereka pada saat itu, menurut pengakuan mereka, hanya dibayar dengan sembako yang harus mereka ambil dari toko yang dimiliki oleh perusahaan, yang tentunya harganya sudah jauh lebih mahal daripada toko-toko di luar. Dan itu membuat mereka akhirnya tidak punya uang apa-apa, dan mereka terpaksa harus mengambil langkah itu karena mereka tidak bisa apa-apa. Mereka tidak punya uang, mereka tidak digaji, mereka kemudian harus mengambil barang-barang dengan harga yang mahal. Dan mungkin kalau kemudian kita renungkan, praktek-praktek ini bisa juga disebut sebagai sebuah praktek perbudakan. Karena ada orang-orang yang dipaksa untuk bekerja dengan bayaran yang tidak sesuai, dan mereka tidak punya daya apa-apa untuk kemudian bisa mengubah kondisi ini. Nah, ini konteks dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan dunia, bahkan sampai saat ini berkaitan dengan perbudakan. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, Alkitab pun mencatat tentang praktek perbudakan yang juga dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Nah, dalam bacaan firman Tuhan hari ini, khususnya dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 1-11 ini dituliskan. Dari judulnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kita bisa melihat judulnya adalah tentang hak budak Ibrani. Jadi artinya bagian dari firman Tuhan ini menceritakan bagaimana praktek-praktek perbudakan itu yang dijalani oleh orang-orang Israel, dan juga hak mereka sebagai budak di tengah-tengah orang-orang Israel. Khususnya buat budak-budak yang disebut adalah budak-budak orang Ibrani sendiri. Kalau budak-budak bangsa asing, Bapak Ibu juga bisa lihat, dicatat juga dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 44-46. Nah, dari kemudian paparan yang disampaikan oleh perikop bacaan kita, ada dua kesimpulan yang saya ambil dari hak para budak ini. Yang pertama adalah para budak akan bekerja itu hanya 6 tahun lamanya. Jadi mereka tidak bekerja selama-lamanya.
Mereka bekerja cuma 6 tahun dan dikatakan pada tahun yang ke-7 mereka harus dibebaskan. Jadi artinya masa atau periode menjadi budak itu hanya 6 tahun lamanya, tidak selama-lamanya. Yang kedua juga menjadi kesimpulan dalam paparan ini adalah bahwa para budak itu bisa juga memilih untuk dibebaskan dari perbudakan, atau juga dia bisa memilih untuk tetap bekerja. Jadi pekerjaan yang mereka lakukan itu mereka bisa pilih. Apakah setelah 6 tahun mereka mau berhenti dan menjadi bebas, menjadi orang yang merdeka, itu dijamin juga oleh peraturan ini, atau mereka juga mau melanjutkan pekerjaan mereka karena mereka merasa mereka senang bekerja. Kalau Bapak Ibu ditanya kira-kira mau memilih yang mana? Mau bebas atau mau tetap bekerja? Saya yakin Bapak Ibu pasti lebih banyak akan memilih kita menjadi manusia yang bebas, merdeka. Kenapa? Karena memang kita semua menginginkan kemerdekaan. Kita semua menginginkan kebebasan. Dan itu juga yang kita perjuangkan bersama-sama di negeri ini, mulai dari masa-masa penjajahan sampai juga saat ini. Bayangkan begitu banyak orang-orang berkorban, begitu banyak para pahlawan-pahlawan dari berbagai daerah di Nusantara ini, kemudian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan sampai sekarang pun perjuangan itu juga masih terus kita lakukan, untuk kita juga bisa menjadi bangsa atau menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka, benar-benar bebas untuk menjalani kehidupan kita. Khusus bagi kita umat beragama, kadang-kadang kita tahu bahwa kemerdekaan belum bisa sepenuhnya kita alami dalam kehidupan kita. Kadang-kadang masih ada kondisi-kondisi di mana dalam hidup beragama, hidup beribadah, kita masih mengalami tekanan-tekanan dan ketidakmerdekaan ini. Tapi itulah, kita terus mau berjuang. Dan kembali dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa kita belajar bersama-sama bahwa ada aturan-aturan yang dibuat menyangkut tentang budak-budak itu. Ya, mungkin kalau saya kemudian membandingkan dengan praktek-praktek perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang di masa-masa setelah itu sampai sekarang, tentunya ada perbedaan-perbedaan. Karena banyak sekali terjadi perbudakan-perbudakan yang tidak diatur oleh undang-undang, tidak diatur oleh peraturan-peraturan, sehingga pemilik budak-budak itu bisa memperlakukan apapun sesuka hati mereka. Sehingga hal ini yang kemudian menimbulkan banyak sekali perjuangan, pemberontakan dari para budak-budak yang menginginkan kebebasan. Bahkan ada sebuah catatan yang mengatakan bahwa seringkali ada orang-orang yang menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk juga kemudian melegalkan atau membenarkan praktek perbudakan yang mereka lakukan. Ini tentunya menjadi sebuah hal yang miris begitu ya. Karena kalau kita bicara tentang Alkitab, bahwa kita semua tahu meskipun memang tidak ada dikatakan dukungan atau kemudian ke sebuah hal yang bisa mengatakan bahwa itu melegalkan perbudakan, tapi jelas bahwa Alkitab mencatat ada aturan yang dibuat untuk para budak yang sebenarnya mau mengajarkan kepada kita semua, khususnya mengajarkan kepada bangsa Israel waktu itu, bagaimana seharusnya mereka bisa menjalani kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar sejarah orang-orang Israel, khususnya dalam konteks kitab Keluaran ini, sebenarnya kalau kita renungkan, peraturan ini bukan peraturan yang mudah untuk diterapkan. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, kitab Keluaran ini kan sebuah kitab yang dituliskan dengan sebuah konteks di mana orang Israel baru saja dibebaskan Tuhan dari perbudakan di Mesir. Jadi artinya bahwa 400 tahun orang Israel diperbudak di Mesir, dan tiba-tiba mereka kemudian diberikan sebuah aturan mengenai perbudakan yang berbeda dengan perbudakan yang mereka alami selama ini. Sebagai seorang budak,
Mereka merasakan betul bagaimana kehidupan sebagai orang-orang yang tidak merdeka, orang-orang yang tidak bisa bebas untuk menjalani kehidupan mereka. Tapi disinilah kemudian kita lihat bagaimana Tuhan kemudian mengajarkan kepada bangsa Israel yang pertama belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu, sebab mungkin saya mencoba menjadikan diri saya sebagai orang Israel waktu itu. Biasanya kalau orang dalam kondisi kehidupan kita sehari-hari ini, kalau diperlakukan jahat, biasanya maunya juga membalas kejahatan itu. Jadi bisa saja bayangan saya waktu itu, kalau tidak diberikan aturan ini, orang Israel akan kemudian menjadikan budak-budak Ibrani itu sebagai orang-orang yang menjadi pelampiasan atas apa yang mereka alami selama ini. Jadi Allah kemudian mengajar orang Israel untuk tidak membalas apa yang sudah mereka alami dan kemudian dilakukan juga kepada orang-orang lain. Jadi dengan kata lain, Allah tidak ingin bahwa orang-orang Israel itu menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti juga kalau ada orang yang melakukan hal yang tidak baik kepada mereka. Tentunya bukan saya kembali katakan, tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Saya mau jujur kepada kita semua, kalau kita semua juga ada dalam kondisi, dalam situasi seperti bangsa Israel, mungkin bukan hal yang gampang untuk kita kemudian tidak membalas apa yang dilakukan oleh bangsa Mesir kepada kita selama ratusan tahun ini. Tapi inilah pesan Tuhan buat mereka. Mereka diingatkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kalian selama ini sudah diperbudak, jangan kemudian kalian juga melakukan hal yang sama kepada orang lain. Dan ini juga mungkin sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, melalui aturan ini Allah juga menginginkan dan juga mengajarkan bangsa Israel dan juga kita semua untuk juga memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Dalam hal ini adalah kaum budak yang harus bekerja. Jadi ini adalah bagian dari pembelaan Allah kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, yang selama ini sudah mengalami tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dalam kehidupan mereka. Jadi dengan adanya aturan ini, maka para budak akan dilindungi hak-hak mereka. Maka para budak tidak akan dipekerjakan semaunya sendiri oleh orang-orang yang memiliki budak ini. Dan ini pun juga mengajar kita hari ini untuk juga memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, dalam persekutuan kita juga akan menemukan orang-orang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mungkin terpinggirkan. Jadi mari kita belajar dari apa yang difirmankan Tuhan hari ini, memulai pelajaran itu, memulai menerapkannya dari kehidupan kita, dari kondisi kita, dari persekutuan yang ada di sekitar kita. Karena dengan kata lain di sini Allah juga menginginkan kita kembali hidup bersama-sama. Kembali hidup untuk melihat orang-orang di sekitar kita. Hidup juga dengan memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang ada dalam kondisi lemah, ada dalam kondisi yang tidak baik. Dengan juga kata lain kita diingatkan oleh Tuhan tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi juga memperhatikan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan ini, saya pernah, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar ada sebuah perumpamaan yang pernah saya bawa, bahwa di dalam gereja itu ada 5 macam jemaat begitu, yang itu diambil dari 5 jari. Jari yang jempol mengingatkan kita kepada jemaat yang baik, jemaat yang jempolan. Jari telunjuk itu mengingatkan kepada kita kepada jemaat yang kadang-kadang senangnya cuma tunjuk-tunjuk begitu. Kadang-kadang menunjuk kesalahan orang lain juga senang begitu ya. Tapi juga kemudian ada jari tengah, jari yang
menggambarkan ada jemaat-jemaat yang kadang-kadang jadi senangnya jadi provokator, senangnya jadi troublemaker, senangnya bikin ulah di gereja, memberikan mungkin kritikan tanpa solusi. Itu ada juga. Kemudian ada juga jemaat seperti jari manis, ya, yang manis-manis begitu. Tapi juga ada jari kelingking yang menggambarkan jemaat yang mungkin terpinggirkan, jemaat yang mungkin merasa bahwa saya bukan bagian dari gereja ini, jemaat yang mungkin merasa bahwa dalam persekutuan ini saya nggak pernah diperhatikan, nggak pernah dikunjungi, atau mungkin nggak pernah diajak ngobrol kalau beribadah. Artinya ada jemaat-jemaat kita yang kita temukan dalam kondisi seperti ini. Dan lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk memperhatikan mereka. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Jangan hanya memikirkan kelompok kita sendiri atau keluarga kita sendiri, tapi pikirkanlah jemaat yang juga bagian dari keluarga Allah, bagian dari persekutuan yang Tuhan berikan, bagian dari tubuh Kristus yang adalah bagian bersama-sama kita yang juga harus kita perhatikan. Mari kita mulai itu dari orang-orang di sekeliling kita. Banyak orang sekarang ini dalam kondisi yang susah. Banyak orang sekarang dalam kondisi yang lemah. Banyak orang dalam kondisi yang tertindas. Karena kondisi kita memang sedang mengalami sebuah tantangan yang besar di dunia ini. Tapi biarlah kita juga belajar sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita juga belajar untuk terus menjadi saluran berkat Tuhan. Sama seperti Tuhan selalu mengasihi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah. Seperti halnya juga yang Yesus lakukan saat dia datang ke dunia untuk juga memperhatikan orang-orang yang lemah. Itulah yang juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang saat ini untuk makan saja susah. Mungkin saat ini ada orang-orang di sekitar kita yang untuk pendidikan anak-anak juga susah untuk membeli kuota. Mari kita mulai untuk bergerak dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, hal-hal yang mampu kita lakukan. Memberi dan memperhatikan, jangan dulu menunggu sampai kita kemudian punya kelimpahan. Tapi marilah kita mulai dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa untuk juga memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan juga memperhatikan mereka. Karena Tuhan juga ingin, seperti halnya firman Tuhan hari ini, menginginkan kita semua juga memberikan perhatian kepada orang-orang tersebut. Dan mari bersama Bapak Ibu Saudara, kita mulai itu dalam kehidupan kita. Kita mulai juga untuk mengasihi orang lain, mengasihi orang-orang yang tertindas, mengasihi orang-orang yang lemah, dan memperhatikan mereka sebagai bagian dari kehidupan kita, sebagai bagian dari persekutuan kita, sehingga kita juga bisa menjadi saluran-saluran berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini, Tuhan. Firman yang mengingatkan kami untuk tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, atau memikirkan keluarga atau kelompok kami sendiri, tapi kami juga memperhatikan orang-orang di sekitar kami, terkhusus orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mengalami pergumulan dan tantangan yang hebat dalam kehidupan mereka. Dan biarlah setiap kami mau untuk memulai hal ini dalam kehidupan kami dengan apa yang kami mampu, apa yang kami bisa. Kami tidak menunggu untuk kami dapat kelimpahan, karena berkat Tuhan selalu hadir bagi kami. Dan biarlah perhatian kami juga kami mulai dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga lewat hidup kami ini kami jadi saluran berkat Tuhan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjalani hidup seturut dengan firman-Mu ini. Biarlah setiap kami diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan, dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami pahami, juga kami bagikan itu, kami lakukan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga,
kami serahkan hidup kami ini kepada Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan kasih Tuhan. Oleh karena itu kami juga kembali menyerahkan setiap langkah kehidupan ini ke dalam tangan kasih-Mu, agar Tuhan yang terus memampukan kami menjalani kehidupan kami. Di tengah-tengah setiap tantangan dan pergumulan hidup yang harus kami alami, kami mohon Tuhan yang menguatkan kami, menyertai kami, memampukan kami menghadapi. Dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan, lewat pekerjaan, lewat usaha, bahkan lewat aktivitas kehidupan kami, Tuhan juga terus mampukan kami menjalani semuanya dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Kami semua menyerahkan hidup kami ini kepada-Mu Tuhan. Engkau mengenal kami, Engkau mengetahui keberadaan kami masing-masing, baik pribadi maupun keluarga. Biarlah kasih dan karunia Tuhan yang terus memampukan kami untuk bisa menjalani kehidupan kami hari demi hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa saat ini, khususnya buat persekutuan gereja Tuhan, khususnya terlebih khusus untuk gereja kami, GPIB Air Hidup Kami. Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi persekutuan ini. Biarlah dalam persekutuan ini kami juga tetap terus mau melayani dan juga bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bisa hidup bersama-sama sebagai persekutuan yang penuh kasih, penuh karunia, dan kami juga bisa selalu menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini. Kami doakan buat semua warga jemaat. Kami doakan mereka semua keluarga, lepas keluarga, di tengah-tengah mereka menjalani kehidupan, Tuhan memberkati mereka. Khususnya kami doakan buat kehidupan saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan mereka, Tuhan juga terus memberkati. Untuk keluarga Kalalo, untuk keluarga Ohe, keluarga Pontoan, Tuhan juga terus berkati mereka semua. Mereka yang saat ini dalam kelemahan-kelemahan tubuh, kami serahkan mereka semua agar kuasa dan kekuatan dari Tuhan yang memulihkan mereka semua. Kami mohon Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini, sehingga dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, maka kesembuhan dan pemulihan boleh terjadi dalam hidup mereka. Kami juga saat ini berdoa dan bersyukur buat semua jemaat yang saat ini mungkin dalam sukacita akan pertambahan usia, baik sebagai pribadi maupun juga sebagai keluarga. Tuhan juga terus menyertai mereka. Biarlah sukacita dan syukur mereka boleh naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai sumber hidup mereka. Kami juga doakan buat pergumulan-pergumulan jemaat-Mu. Tuhan juga terus berkati jemaat-jemaat Tuhan menghadapi pergumulan dan tantangan kehidupan, sehingga mereka juga tetap dikuatkan untuk beriman dan berharap kepada Tuhan saja. Berkati juga rekan-rekan pelayan-pelayan Tuhan, rekan penatua, diaken, pengurus dan juga pelayanan unit misioner, bahkan juga para karyawan yang melayani dan bekerja. Tuhan juga terus berkati mereka, sehingga kami juga terus bisa memberikan yang terbaik di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami, dan itu semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, kami menyerahkan semua rencana-rencana, semua program-program kerja kami, sehingga Tuhan yang terus memberkati, sehingga semua bisa berjalan dengan baik, dan pada akhirnya nama Tuhan yang terus dimuliakan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami, untuk pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur, juga pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya Kecamatan Kamal dan Desa Banyu Aju. Tuhan memberkati selalu, sehingga mereka juga boleh bersama-sama memimpin bangsa ini dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kami juga bisa hidup bersama-sama berdampingan satu dengan yang lain. Dan kami menyerahkan ya Bapa, pemerintah desa, pemerintah RW dan juga RT yang ada, kami berserah diri menyerahkan hidup mereka dan kepemimpinan mereka kepada Tuhan. Kami juga terus mendoakan untuk proses pemulihan bangsa ini. Semua peneliti-peneliti yang saat ini sedang bekerja keras untuk mencari antivirus dari virus COVID-19, Tuhan juga berkati, sehingga semua dipakai Tuhan jadi saluran berkat Tuhan untuk memulihkan dan juga pada akhirnya menjadikan negara kami berjalan dengan baik kembali. Tuhan Yesus, kami berserah diri kepada-Mu saat ini, menyerahkan setiap langkah kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua, dan kami hanya ingin menyerahkan hidup kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat, tetap kuat,
tetap jaga kesehatan kita masing-masing, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan kita, tetap di rumah jika tidak ada hal-hal yang mendesak. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terus juga menjaga kondisi kehidupan dan juga berperan secara aktif di tengah-tengah pemulihan bangsa ini. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.